lama, pastinya cepat lah. Silahkan kalian mulai dari sekarang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan besok ke depan ya Pak Ali ya. Dan kita nggak tahu ke depannya itu nanti bakal gimana, lebih mudah ataukah lebih sulit. Nah, itu mari kita mulai dari sekarang. Pandemi ini jangan dijadikan sebagai halangan, tapi jadikan sebagai tantangan. Oh, dari pandemi ini kita bisa ambil sisi positifnya. Kita bisa belajar tentang Zoom, tentang Google Meet mungkin, bisa tentang Google Classroom dan sebagainya yang kalau tatap muka pun belum tentu kita pelajari. Jadi kita bisa belajar pengalaman-pengalaman baru, wawasan-wawasan yang baru seperti itu. Dan di kelas 9 ini kan nanti kalian bersama dengan Budaya. Silahkan kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Budaya ataupun Bu Jati terkait dengan nanti setelah SMP itu saya mau apa. Nggak mungkin kan nanti lulus SMP mau nikah. Kan nggak mungkin, belum ada sangu bekal yang mumpuni. Terus mosok nanti habis lulus SMP mau nganggur di rumah kan juga nggak mungkin. Nah, silahkan nanti WA Bu Jati ataupun WA Budaya bertanya-tanya, Bu sebaiknya saya lanjut di mana, terus nanti SMA, SMP, SMA atau SMK ya Bu ya, terus milih sekolah tuh yang gimana sih Bu? Nah, nanti silahkan bertanya lebih lanjut di WA, tapi nanti kita kupas tuntas sama Pak Ali hari ini. Seperti itu, nggih. Ini yang datang baru 11 ya Pak, baru 9 ya Pak ya. Yang lain kemana anak-anak? Mungkin yang lain lewat Facebook dan YouTube. Iya. Nggih. Kan YouTube-nya kita kelas 7 sekarang. Oh iya. Nggih. Jadi pengantarnya lumayan bagus ya. Jadi anak-anak nggak mungkin gitu selepas SMP mau nikah kayak gitu ya. Nggih. Kalau ya sebaiknya tidak dulu, jangan dulu. Iya, jangan dulu. Bu Jati. Nah, kita sekarang masuk ke ini Bu, ke topik utama obrolan kita Bu Jati. Yang pertama kan anak-anak ini ketika mereka besar sudah langsung ketemu dengan sesuatu hal-hal yang luar biasa berkembangnya begitu, terutama kalau kita ngomong tentang teknologi ya. Dan akhirnya adalah di kehidupan semakin banyak yang berkembang gitu. Kemudian selalu datang segala macamnya datang. Nah, pertanyaannya Bu, nah kira-kira kan di kampus jadi lulusan S1 mungkin sangat sedikit ya, tapi sekarang kan lulusan kuliah cukup banyak, lulusan SMK banyak. Nah, kira-kira persaingannya seperti apa Bu begitu ke depannya? Pertanyaannya cukup berat ya Pak Ali. Oke, kalau kita ngomongin persaingan ke depannya gimana kita belum tahu ya Pak Ali ya, karena kita nggak menentukan persaingan itu sendiri gitu. Dan mungkin persaingan ke depan mungkin bisa lebih mudah, tapi tentu bisa lebih sulit. Nah, kalau ngomongin persaingan kita nggak tahu dan kita nggak bisa memprediksi. Tapi hal tersebut bisa kita persiapkan mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita udah siap, persaingan apapun kita pasti bisa menghadapi. Dimulai dari diri kita, contohnya kita bangun sikap yang baik. Kalau sekarang kan online ya Pak Ali ya, online tuh kita nggak harus masuk sekolah. Yang dulu jam subuh udah harus bangun, sholat subuh, mandi pagi, sekolah. Kalau sekarang online, sekolah online mau berangkat kemana kan nggak sekolah.
Jadi mungkin nggak mandi pagi, bisa mandi sehari sekali. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tantangan kita sekarang tuh bukan sama pesaing-pesaing yang lain, tapi tantangan kita itu sama diri kita sendiri. Kalau diri kita nggak disiplin sekarang, ya nanti kebiasaan akan kedepannya juga nggak bakal disiplin. Setiap pagi sholat subuh kita persiapkan, kita jadikan kebiasaan bangun pagi, mandi pagi. Nah, seperti itu. Itu contoh kecilnya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu nanti ke depannya juga akan berpengaruh di masa yang akan datang. Seperti itu mungkin Pak Ali. Jadi prediksi-prediksi itu kita nggak bisa tentukan, tapi kita bisa mulai dari membentuk sikap kita terlebih dahulu seperti itu. Betul nggak Pak Ali? Masa depan itu memang sulit diprediksi ya. Bisa jadi bisa jadi akan sangat mudah. Nah, yang bisa diprediksi itu adalah tindak diri kita sendiri. Itu jadi ya. Nah, kalau betul. Oke, berarti kaitannya dengan mempersiapkan diri sendiri ini, Bu. Tadi kan sudah menyampaikan yang bisa kita persiapkan adalah diri kita sendiri seperti itu. Apapun tantangannya di masa yang akan datang, kalau kita memang sudah siap, ya kita tidak akan kesulitan begitu. Nah, pertanyaannya, Bu, kira-kira ini, Bu, ya mungkin dari prediksi dari kan biasanya anak-anak bertanya besok itu kurang lebih seperti apa begitu. Mungkin kita kan ngobrol kan ini Bu Jati, apa namanya yang Bu Jati hadapi sekarang gitu. Ini kan Bu Jati posisinya sekarang kita sambil lanjut S2 begitu. Mungkin ada cerita-cerita gitu, tantangan-tantangan sekarang itu seperti apa atau gitu. Apakah begitu ya? Kalau dulu kan kalimatnya kalau Anda itu nanti SMK lebih mudah dapat kerja seperti itu, guys. Kalau Anda lulus S1 kerjanya bisa lebih mudah lagi gitu. Apakah yang seperti itu masih relevan begitu? Mungkin dengan zaman ini saja gitu. Gimana Bu Jati? Ya, kalau dari pengalaman Bu Jati, hal tersebut masih relevan Pak Ali. Kenapa? Karena mungkin bangsa Indonesia itu, negara Indonesia itu masih mengedepankan yang berpendidikan tinggi seperti itu. Kalau kalian cuma lulus SMP, ya bisa aja pekerjaannya cuma itu aja. Tapi bisa juga kalau yang nasibnya baik bisa jadi pengusaha yang sukses. Tapi kebanyakan ya kalian bisa observasi atau survei sendiri di luar sana. Terus cari pekerjaan-pekerjaan yang di perusahaan, terus kemudian mungkin kalian berkeinginan atau berimpian jadi PNS, dan kerjaan-kerjaan yang lain itu mesti ada ya minimal ijazah SMA, minimal ijazah S1, minimal ijazah S2. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kok cari pekerjaan itu sak-sae gitu, nggak bisa. Jadi biasanya ada minimal pendidikannya. Terus kalau tantangan-tantangan sekolah yang Bu Jati alami itu ya semakin tinggi sekolahnya itu ya semakin berat tantangannya juga. Tapi Bu Jati pengalaman yang bisa diambil sangat-sangat penting tuh semakin tinggi kita sekolah, semakin tinggi kita mencari ilmu, kita semakin sadar dan paham kalau kita tuh semakin bodoh gitu. Oh, kok aku nggak paham sih ini, kok aku nggak paham sih ini. Jadi bisa lebih dekat sama Allah gitu loh. Nah, itu pengalaman spiritual yang Bu Jati alami. Kalau semakin tinggi sekolah, ilmunya kok semakin cetek sih, kayak gitu. Terus dari segi mencari pekerjaan, yaitu tadi mesti ada minimal ijazahnya. Oh, pekerjaan ini minimal SMA. Oh, pekerjaan ini minimal S1. Dan banyak sekali pekerjaan yang tidak menerima lulusan SMP seperti itu. Jadi kalau kalian berhenti di SMP, sayang banget gitu. Terus
semakin tinggi kamu sekolah, itu tantangan yang lain tuh teman-temannya. Jadi kan di SMP Muhammadiyah Pakam mungkin teman-temannya yang pintar itu, yang keren itu. Tapi besok kalian masuk SMA ataupun SMK pilihan kalian, banyak yang lebih keren. Kalian mau lanjut kuliah, banyak yang lebih keren. Jadi lebih bisa muhasabah diri lah. Oh ternyata aku tuh cuma sekian toh dibanding yang lain kayak gitu. Mungkin Pak Ali yang pengalaman Bu Jati. Jadi tantangannya itu lebih ke yaitu diri kita sama lingkungan seperti itu. Oke, mantap sekali anak-anak ya. Semakin tinggi anak-anak nanti belajar ya. Dulu gini Bu Jati, pernah waktu Pak Ali jadi wali kelas, saya tanya, Pak, kenapa kok kita itu di SMP, di SMA, di SMP itu pelajarannya banyak banget, tapi di SMA kok semakin sedikit, sudah harus IPA atau IPS atau bahasa atau SMK keseluruhan. Semakin kuliah kok tambah sedikit lagi. Nah, ternyata memang relevan gitu ya dengan apa yang disampaikan. Jadi semakin dipelajari, kita itu ternyata nggak tahu apa-apa. Karena dulu salah gitu ya konsepnya ya. Nah, itu anak-anak. Benar. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, anak-anak perlu kita informasikan kalau bisa anak-anak ada yang masih ingin lanjut di SMA, terus kuliah ataupun SMK kuliah, tidak perlu khawatir ya. Ada visi misi yang untuk swasta maupun negeri, dan juga ada untuk KIP seperti itu. Kalau anak-anak nanti bisa lari dengan KIP, terus bingung besok kuliahnya bayarnya di mana, itu bisa dicari gitu ya. Nah, yang penting anak-anak nanti tanya, kalau besok sudah di SMA, SMK, cari guru BK konsultasi seperti itu. Itu bisa dia. Oke. Nah, semakin itu pertanyaannya. Baik, anak-anak. Anak-anak. Ya, saya bisa mohon maaf. Selanjutnya sini Bu. Kelas 9 ini pasti sudah disampaikan Bu Jati, cepat sekali gitu waktunya, dari sekarang baru orientasi kelas 9, besok sudah tahu-tahu di bulan November sudah ada simulasi SPD 1, di Desember sudah ada gladi resik 1, terus tahu-tahu sudah ASPD terakhir. Nah, ini Bu Jati, kan banyak sampai hari ini anak-anak masih bingung mau lanjut di mana. Nah, bagaimana Bu kalau dari sudut pandang Bu Jati selaku konselor pendidikan, seorang anak itu bisa, saya itu mantep di sini, nah biar mantep, biar muncul rasa mantepnya seperti apa Bu? Atau saya itu memang mungkin passion gitu ya bahasanya, beberapa tahun belakangan dalam passion. Nah, itu gimana Bu untuk supaya anak-anak kita terutama keluarga ini tahu begitu passion mereka tentang Afrika. Monggo Bu Jati. Oke. Jadi sedikit cerita dulu ya Pak Ali ya. Dulu itu Bu Jati waktu mau masuk S1 itu banyak ceritanya. Dulu Bu Jati pengen masuk di teknik. Sampai 8 kali, 8 kali 8 kali daftar di UNIF itu nggak keterima. Dan Bu Jati sempat depresi gitu kan. Kok gimana sih ini, aku tuh pengen di teknik, aku tuh suka di teknik gitu. Suka di teknik, lihat anak-anak teknik yang kerjanya di Freeport, di Kalimantan dan sebagainya. Kayak gitu kan senang ya, suka gitu. Tapi dari 8 kali itu Bu Jati ambil hikmah, ternyata kalau cuma suka itu nggak mendukung banget, dan kita juga perlu tahu passion. Passion itu tuh kemampuan kita, minatnya kita di mana, nilai tujuannya kita itu di mana. Nah, ternyata dari 8 kali pengalaman itu Bu Jati tahu, ternyata kalau cuma suka itu nggak bisa. Dan setelah Bu Jati sharing-sharing sama orang tua Bu Jati, sharing sama guru BK Bu Jati, ternyata ada hal yang Bu Jati lewatkan. Kalau suka itu belum tentu kita minat di situ, belum tentu kita passionnya di situ. Tapi kalau udah passion, pasti kita suka dengan hal itu. Nah, kita perlu tahu nih,
gimana sih caranya buat mengenali diri kita biar oh itu tuh passion kita toh, oh itu tuh enggak passion kita. Nah, itu bisa dimulai dari kita tahu nilai kita dulu. Oh, tujuan hidup aku tuh seperti ini. Oh, aku tuh pengen jadi Pak Dokter, aku tuh pengen jadi guru, oh aku tuh pengen jadi di teknik dan sebagainya. Bu Jati udah punya tujuan itu. Bu Jati pengen masuk di teknik. Nah, terus kemudian kita juga perlu tahu minatnya kita, interest-nya kita tuh di mana. Apa sih hal-hal yang buat kalian tertarik itu apa aja? Apa sih yang buat kalian penasaran? Apa sih yang jadi perhatian kalian? Kalau udah tertarik sama hal tertentu tuh pasti kalian termotivasi untuk oh ini kayak gini sih, oh ini kayak gini ya, oh ini kayak gini. Jadi lebih termotivasi untuk cari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, Bu Jati kan udah tahu nih tadi tujuannya saya mau masuk di teknik, tapi setelah Bu Jati apa ya istilah introspeksi, minat Bu Jati itu nggak di situ. Bu Jati itu tertarik sama ngobrol sama orang lain. Gimana sih perasaan kamu hari ini? Apa sih yang bikin kamu sedih? Penasarannya gimana sih caranya biar kita itu bisa kerja sama sama orang lain? Gimana sih caranya bersosialisasi sama orang lain? Nah, minat Bu Jati itu kan berseberangan sama tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sinkron lah. Sebaiknya sinkron dari tujuan kita, minat kita, terus ada juga emosi. Emosinya kita tuh kayak gimana. Kita juga perlu tahu kita tuh introvert atau extrovert sih. Nah, untuk bahas introvert atau extrovert lebih lanjut, nanti kita bisa bahas dengan Budaya yang di kelas 9. Terus kamu tuh tipe orang yang berencana atau ya udahlah ikutin arus aja. Terus kalian yang berdasarkan perasaan atau pikiran, nah seperti itu juga sangat-sangat istilahnya berhubungan sama untuk menemukan passionnya kita. Kalau tipe orang-orang yang perencana atau tipe yang mengikuti arus itu ada juga kriteria-kriteria sendiri. Nah, nanti silahkan kalian dalami dan pahami dengan Budaya. Kalau Bu Jati bahas di sini nanti nggak kelar sampai besok. Terus kita juga perlu tahu nih jam biologis kita. Maksudnya jam biologis tuh mungkin ini Bu Jati itu tipe orang yang nggak suka belajar di pagi hari. Jadi Bu Jati senangnya di malam hari. Jadi jam 12 pas sepi-sepinya itu sampai jam 3 pagi. Nah, nanti habis jam 3 tidur sebentar, terus bangun lagi subuh kayak gitu. Jadi kalian perlu memahamilah istilahnya, oh saya itu belajar coba di pagi hari dicoba. Pelajar paham nggak ya? Masuk nggak ya? Oh nggak masuk. Coba nanti jam habis duhur, apakah masuk? Oh enggak Bu, enggak masuk, sore. Nah itu silahkan kalian coba-coba. Enggak ada salahnya kok untuk mencoba-coba hal yang istilahnya pas banget buat kalian. Kalau Bu Jati, ya itu tadi, cocoknya di jam 12 sampai jam 3. Jadi sebanyak apapun tugasnya, kalau dikerjain jam segitu, pasti selesai semua. Tapi kalau Bu Jati kerjain dikit-dikit, oh pagi-pagi, nanti malamnya jam 9, itu nggak akan selesai. Nah, itu juga perlu dipelajari juga. Terus kalian juga perlu ini, tahulah misi kalian tuh apa aja. Nah, misinya tuh ini kan selama hidup kan kalian pasti pernah merasakan peristiwa yang berkesan di dalam diri, dalam hidup. Nah, sejenaklah kalian pikirkan, oh aku tuh pernah jadi juara ini. Terus aku kok pernah jadi juara ini. Nah, dari juara-juara itu, dari prestasi-prestasi itu kalian bisa tahu, oh ternyata aku tuh cocoknya di sini ya. Oh, aku tuh ternyata cocoknya di sini ya. Terus kalian biasanya lihat-lihat di Instagram ataupun di YouTube, oh kalian
berkesannya sama ini ya, oh ya kayak gitu. Jadi silahkan mencari-cari hal yang berkesan buat kalian seperti itu. Terus kekuatan itu kalian juga perlu memahami kekuatan kalian. Kekuatannya itu enggak hanya mencakup keterampilan, prestasi akademik, bakat, itu enggak, tapi juga karakter. Nah, di sini Bu Jati juga perlu menekankan karakter. Nah, Bu Jati punya Pak D ya. Pak D itu sekarang kerjanya di Direktorat Pendidikan yang bagian istilahnya rekrutmen pekerja gitu loh. Nah, katanya Pak D-nya Bu Jati itu IPK. Kalau sekolah kan SMP nilai ya, kalau kuliah tuh IPK. Nilainya tuh namanya IPK. IPK tuh nomor sekian, yang dikedepankan tuh karakter. Jadi pas wawancara ataupun pas tes itu kan ada penilaian tentang karakter seperti itu. Nah, jadi yang diutamakan itu karakter sekarang tuh. Terus karakter setia, rasa hormat, tanggung jawab. Gimana sih dia tuh bisa kerjasama nggak sama orang lain. Terus emosinya tuh cerdas nggak, kecerdasan emosinya tuh ada enggak. Emosian enggak, marah-marah enggak. Nah, seperti itu. Jadi silahkan kalian pahami diri kalian. Oh, aku tuh emosian ya, Bu, sering marah. Nah, gimana caranya buat meredam marahnya itu? Mumpung masih kecil, masih di SMP, kalau besok SMA, kalian udah kewalahan karena udah apa ya istilahnya kalian pengenalan dirinya itu udah telat gitu loh. Kalau kalian pengenalan dirinya udah telat, ke depannya kalian bakal nggak percaya diri, padahal punya potensi yang bagus, punya bakat yang bagus, minat yang keren, tapi karena kalian nggak mengenali diri kalian sendiri, ya itu tadi, jadi nggak pede, terus nanti ke depannya jadi, Bu, saya tuh nggak anu ya, Bu, nggak percaya diri, saya takut ya, Bu, ngadepi ke depannya gimana, saya bingung ya, Bu, mau milih SMA mana, SMK mana. Nah, itu dimulai dari diri kalian dulu. Jadi kalian perlu memahami diri sendiri, terus pengenalan diri sendiri. Lah, caranya tuh nggak harus kalian mengenali diri sendiri kok. Maksudnya nggak harus tanya sama diri sendiri, tapi kalian bisa tanya sama orang lain. Bisa, oh seumpama nih, kalian melakukan apapun, dipuji sama orang lain. Kamu kok pinter ngomong sih? Kamu kok pinter kerja sama orang lain sih? Nah, itu loh, oh berarti aku tuh pinter toh yang di public speaking, ngomong sama orang lain. Oh, aku ternyata pinter toh kerja sama. Nah, itu bisa dilihat dari pujian orang lain ke kamu. Itu berarti salah satu hal yang menonjol di kamu seperti itu. Itu Pak Ali. Terus mungkin untuk memilih jurusan ataupun besok ke depannya mau kemana itu juga perlu adanya antusiasme. Antusiasme dalam artian, oh Bu, saya tuh pengen lanjut di SMK pariwisata ya Bu. Soalnya saya tuh seneng sama wisata kuliner Bu, seneng nonton YouTube-nya Next Carlos. Nah, kayak gitu mungkin bisa juga itu jadi dasar antusias kalian buat lanjut di SMK pariwisata. Mungkin ada juga Bu, saya tuh pengen jadi anu ya Bu, public speaking ya Bu, pengen jadi kayak Luhut. Nah, kayak gitu. Nah, nanti bisa masuk di SMA IPS kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu perlu juga yang antusias-antusias yang kalian tunjukkan. Seperti itu mungkin Pak Ali. Ya, anak-anak tuh tadi ya, mantap sekali ya. Hal sederhana ya, tadi ya, kecerdasan emosi, cara komunikasi ya, stimulus segala macam itu anak-anak harus sudah mulai membiasakan ya. Cara komunikasi yang baik, yang seperti apa, terutama besok kalau anak-anak ya sudah lulus SMK, lulus SMA, mau lanjut di mana kayak gitu, perlu berkomunikasi dengan orang yang baru atau dengan mungkin pembimbing, guru, atau mungkin apalah bahasanya dimanapun adik-adik berada, anak-anak sekalian berada, itu perlu dilatih tanggung jawab, komitmen segala macam. Apakah langsung feeling jadi? Nah, tidak tadi disampaikan oleh Bu Jadi.
dilatih dari sekarang. Dan yang terakhir tadi adalah antusiasme, itu yang paling penting juga ya, antusiasmenya seperti apa. Mungkin kalau anak-anak nanti dari kelas 9B nggak suka matematika, ya kalau memang tidak suka matematika, oke, tapi ternyata memang bisa anak-anak ada yang nggak suka matematika begitu. Tapi ternyata di rumah sudah membiasakan diri untuk berbisnis ternak seperti itu ya. Jadi sudah terbiasa dengan dagangan atau segala macam. Ternyata ada jalan-jalan lain, ada passion lain gitu. Dan sekarang alhamdulillah anak tersebut lanjutnya juga di jurusan apa namanya? Jurusannya baru kemarin, jualan daring atau apa kayak gitu ya. jualan online di SMK apa itu di daerah Sleman. Itu memang antusiasnya di situ. Oke, berarti masih ada waktu lumayan lama, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, tadi sudah disampaikan passion, antusiasme, dan salah satunya tadi juga dari tujuan orang kita itu pinternya apa. Nah, yang terakhir juga ini kan ada masa namanya post-truth begitu. Jadi kita terkadang merasa tahu semuanya hanya dengan membaca sedikit seperti itu. Atau kita menganggap kebenaran itu sesuai dengan yang kita sukai. Apalagi di masa orang-orang tidak bertemu langsung seperti itu. Akan sulit untuk saling memberikan konfirmasi. Nah, di sini Bu Jati yang ingin kita obrolkan. Biasanya anak-anak, ini salah satu sisi positifnya adalah anak-anak sudah punya sudut pandang sendiri terhadap sesuatu. Misal ketika sekolah online seperti ini, banyak sekali yang akan protes. Kalau sekolahnya terus bagaimana? Apa mungkin anak-anak yang banyak yang protes COVID itu tidak menular atau apa? Nah, pertanyaannya adalah apakah di masa-masa mendatang itu siswa itu bisa pandai tanpa harus sekolah? Karena bimbel online juga sudah banyak seperti itu kalau cuma menggunakan pintar. Bagaimana Bu Jati tanggapannya? Baik, kalau kita melihat kata pandai itu luas juga ya Pak ya bahasannya ya. Kalau dari yang dipertanyakan Pak Ali tadi, apakah siswa itu bisa pandai kalau cuma belajar online, pakai bimbel-bimbel online, buka YouTube, instruksi ini dan sebagainya. Bu Jati mungkin bisa berkata, iya pandai bisa. Tapi pandai dalam hal mungkin akademisnya. Tapi kan kita juga perlu memikirkan pandai dalam hal non-akademis kayak tadi karakter, sifat, terus pembawaan kalian dan sebagainya. Karena kedepannya itu gini ya Pak Ali, saya tuh mikirnya juga oke, siswa itu memang kedepannya bisa pandai secara akademis, tapi Bu Jati mempertanyakan apakah mereka juga akan pandai dalam hal karakter, sifat, sikap, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita renungi ya anak-anak sekalian. Seperti yang dikatakan Bu Jati tadi di awal, sekolah online itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya ya kalau sepelenya lah, sekolah nggak usah pakai mandi, nggak usah pakai seragam, enak kan, nggak kelihatan dan sebagainya. Tapi dari segi yang lain, mandi pagi itu menyehatkan nggih Pak Ali nggih. Dari mandi itu udah menyehatkan, udah mengajari kita untuk disiplin, bisa mengajari kita untuk bertanggung jawab. Oh, aku harus mandi, bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau nggak mandi bau, nggak mandi badannya nggak enak. Nah, mandi itu udah termasuk wujud kita bertanggung jawab, kita kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Itu hal sepele. Sekarang belajar online, oke, kita dapat pelajaran dari Bapak Ibu guru, kita dapat wawasan baru dari orang lain, tapi kita meninggalkan hal yang penting tadi, kita nggak mandi. Nah, nggak mandi, ntar sore aja lah. Mungkin bisa seharian nggak mandi. Nah, kita menghilangkan esensi kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Mungkin dari orang tua dulu, ayo lek mangkat, lek sarapan, selak telat kayak gitu kan. Sering kan orang tua bilang, ayo lek sarapan, selak telat le, ayo lek mangkat seperti itu. Nah, sekarang belajar online, nanti sarapannya, nanti.
Nah, kayak gitu loh. Jadi sakitnya dapat, terus menghilangkan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, ya pandai, ya pandai. Nah, itu tadi. Terus nggak enaknya tuh mungkin kita nggak bisa ketemu sama orang lain, nggak bisa diskusi lah. Ya bisa sih lewat Zoom meeting, lewat aplikasi-aplikasi atau media sosial yang lain, tapi kan istilahnya lebih masih terbatas seperti itu. Nah, itu tuh juga kedepannya bisa berpengaruh sih Pak Ali sama kepandaian kita kolaborasi sama orang lain. Kan kalau di sekolah masuk nih tatap muka, ada tugas dari Bu Guru, kita disuruh mengerjakan ini ada gambar, silahkan berdiskusi apa nih maksud gambarnya, terus silahkan anak-anak ada biasanya sih kalau di sekolah tuh ada itu ya itu mau ujian, terus anak-anak dibantu untuk membersihkan kelas seperti itu. Nah itu termasuk wujud dari kolaborasi kerjasama. Oh ada yang nyapu, oh ada yang ngepel, ada yang beres-beres meja. Nah sekarang mau online mau ngapain? Nah seperti itu mungkin kolaborasi ataupun kerjasama itu kalian bisa tumbuhkan dengan orang tua di rumah. Oh orang tua udah kerja nih, kalian bantu-bantu bersihin rumah, bersihin kamar lah minimal. Nah, itu bisa juga diwujudkan seperti itu. Tapi mungkin ya kalau nggak ada temennya tuh nggak semangat gitu Pak, katanya anak-anak tuh. Bu, saya tuh udah kangen sama teman-teman Bu. Saya tuh udah pengen ketemu sama ini, pengen ngobrol lah ini itu. Nah, berarti kan kita garis bawahi kalau komunikasi online tuh masih terbatas, lebih enak tatap muka lah daripada online seperti ini. Nah, mungkin itu bisa jadi apa ya, bisa jadi penyebab kita ke depannya bisa anak-anak bisa, "Ah, males lah, ngapain toh kerjasama." Nah, ke depannya seperti itu lho Pak Ali. Jadi anak-anak bisa lebih individualis, mengejar mengejar kepandaian dari hal akademisnya saja, tapi non akademisnya karakternya tidak dipertanyakan, tidak diperhatikan, terus sikapnya tidak diperhatikan, sifatnya, emosinya dan sebagainya. Karena jujur ya Pak Ali, layanan BK itu secara daring jujur tidak efektif sama sekali. Kayak misal nih ada siswa yang mau bertanya, Bu ini saya tuh nggak jenak Ibu, saya nggak nyaman di kelas ini karena saya tuh satu kelas sama teman SD yang dulu sering bully saya nggak mau, terus jadinya dia tuh sering nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas, Google Classroom, nggak ngerjain tugas dan sebagainya. Kalau kita cuman WA, kalau kita cuman telepon kan kita nggak bisa tahu ini ya mimik wajahnya, gestur tubuhnya kayak gimana. Nah itu jujur layanan BK itu sangat terbatas lah istilahnya kalau daring, lebih enak tatap mukanya. Terus ada juga siswa yang, "Bu, ini tuh gimana sih? Bu, ini tuh gimana sih?" Dan Bu Jati, Bu Dea pun membalasnya juga ya nggak bisa leluasa seperti itu. Ada juga mungkin siswa yang enggan, "Ah, aku anu bingung aku tuh nggak berani mau WA Bu Jati ataupun Bu Dea," karena ya WA ataupun online itu juga bikin kita canggung gitu loh Pak Ali, karena kita belum terbiasa kan. Nah, kalau pas masuk pada Bu Jati, "Ini gimana ya Bu Jati?" Pas waktu Bu Jati mau jalan ke kamar mandi, anak-anak, "Bu ini gimana Bu, ini gimana?" Nah, itu tuh menunjukkan rasa hormat gitu loh. Karena pas waktu tatap muka itu kan mengasah anak-anak, mengasah kita untuk, oh tahu tentang lingkungan, ada teman jatuh, kita bantu, oh ada Bu Guru lewat, Bu, Assalamualaikum, senyum, sapa, dan sebagainya. Tapi kalau online, kita nggak paham wajahnya, dia posisi sekolah, masuk sekolah online dia lagi ngapain, masuk lagi tidur, sama sekolah online kan enak banget gitu loh Pak Ali. Banyak juga yang lagi apa
Bu Jati pun juga merasakan kuliah online tuh nggak enak ya. Jangan ditiru, Bu Jati cuman absen terus lanjut melakukan hal yang lain. Nah, itu jadi bisa nggak disiplin dengan waktu karena bisa disambi kok, bisa disambi kok. Nanti sekolah online, kuliah online bisa disambi sama ngerjain tugas kok. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sepele itu bisa jadi kebiasaan dan bisa jadi berpengaruh ke hal-hal yang besar seperti itu, Pak Ali. Oke, mantap sekali anak-anak itu ya. Sekali lagi anak-anak tambah info ya. Kalau misal jadi di SMP Muhammadiyah Pakem itu ada 2 skema jadwal ketika nanti zona kita di Sleman terutama di IY, meskipun di IY sekarang baru merah merona sekali, tapi kita sudah menyiapkan kalau misal besok kurvanya sudah turun, nanti anak-anak akan masuk gitu, meskipun sepekan sekali akan jadwalnya sudah disiapkan, tapi belum bisa diterapkan itu jadi kita juga harapannya pengen tahu kayak gitu mana atau wajahnya anak-anak itu kayak gitu. Iya. Sebenarnya lulus itu anak jadi nyari fotonya itu di mana anak-anaknya, wali kelasnya nggak pernah ketemu kan. Iya, kadang kan di foto sama lihat langsung itu kan beda juga kan Pak Ali. Iya, jadi kamu siapa? Gitu. Oke, anak-anak. Ini terakhir anak-anak. Jadi harapannya memang sesi kali ini nggak terlalu panjang karena kita juga memahami kuota anak-anak itu yang mana di pelajaran ini juga bantuan dari Kemendikbud belum ada kejelasan, guys. Dan memang di kemarin pun sudah beberapa kali diverifikasi masih ada banyak anak-anak yang ternyata kuotanya tidak masuk bantuan dari Kemendikbud. Gitu. Oke, terakhir Bu Jati, ini kaitannya dengan di masa pandemi dan tadi sudah ternyata belajar itu paling baik tetap bertatap muka dengan teman-temannya secara langsung begitu ya. Nah, terakhir Bu Jati untuk sesi terakhir kita pada pagi hari ini untuk kelas 9 itu mungkin langsung aja Bu, mungkin closing statement begitu. Tapi closing statementnya agak panjang ya. Nah, ringkasan bagaimana bagaimana mempersiapkan diri untuk di masa yang akan mendatang yang masanya tentu tidak bisa kita tebak dan bagaimana tadi kaitannya dengan passion dan aplikasinya ketika memilih sekolah di tingkat lanjut dan terakhir adalah mungkin harapan dari Bu Jati untuk anak-anak di kelas 9 ini yang hadir secara Zoom, secara Instagram maupun secara Facebook. Monggo Bu Jati. Terima kasih atas waktunya Pak Ali dan anak-anakku yang masih bersemangat mengikuti portasi SMP Muhammadiyah Pakem ini. Kalian udah kelas 9 ya, nggak terasa banget. Kemarin aja yang Ramdan masih kelas 7 masih Bu Jati kayak gitu. Sekarang udah kelas 9 aja. Terus Alvin, terus Riza, dulu yang sering Bu Jati panggil itu siapa ya? Lupa Bu Jati. Ya itulah. Jadi waktu berlalunya cepet. Nah, kalau kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang nggak penting, dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak penting, ya waktu juga akan nggak penting buat kalian. Misal 1 detik buat jalan kaki aja, itu sangat berpengaruh buat tubuh. Bu Jati selama pandemi ini, Bu Jati itu sering pusing. Terus kemarin kapan itu Bu Jati periksa. Nah, periksa itu karena, Mbak, kamu tuh cuman kurang olahraga, kamu tuh cuman kurang gerak. Nah, seperti itu. Jadi, online pandemi ini pun juga berpengaruh pada kebiasaan kita berolahraga. Badan jadi nggak enak, badan jadi letih. Nah, badan letih itu juga berpengaruh sama kemampuan kita buat belajar, kemampuan kita buat bersosialisasi dan sebagainya. Jadi jangan lupa buat olahraga ya anak-anak, buat yang cowok-cowok tuh push up, sit up biar perutnya nggak buncit, biar kayak roti sobek tuh loh, kayak
yang artis-artis Korea yang biar disukai sama cewek-cewek besok, tapi ya nggak sekarang. Ya nggak apa-apa, investasi mendatang kan, kalau kita sekarang udah menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup, makan yang teratur, olahraga yang bagus, kedepannya kan kita juga akan sehat, terlihat seger, ganteng. Nah, kedepannya kan bisa buat istilahnya apa ya, satu nilai plus lah di mata kaum hawa besoknya kayak gitu. Kalau sekarang udah males-malesan, olahraga udah males ya toh. Terus apa ya, makannya sak-sae, makan sing apa? Junk food-an, nggak pernah makan sayur. Nah, kedepannya 5 tahun, 10 tahun lagi kalian bakal ada yang ginjalnya sakit lah, apalah. Nah, sekarang dimulai dari diri sendiri, makan juga yang sehat, terus minum air putih dan sebagainya. Nah, pengalaman ya, Bu Jati tuh nggak suka yang namanya air putih. Air putih tuh nggak enak ya. Nah, kemarin waktu apa Pak Ali yang piknik di mana Pak Ali? Banyumas itu loh. Nah, itu. Nah, ya Purwokerto, piknik guru dan karyawan itu Bu Jati malah sakit dan masuk rumah sakit. Kenapa? Ternyata karena infeksi saluran kencing. Bu Jati itu jarang minum air putih. Sama dokternya dimarah-marahin, Mbak, kamu tuh masih muda. Jagalah badanmu, jaga ginjal kamu. Besok kalau diterus-terusin bisa jadi ginjalnya yang kena. Nah, itu hal sepele aja, minum air putih. Nah, bisa jadi hal yang besar. Nah, itu sangat sepele tapi berpengaruh ya anak-anak ya, jangan di luah kayak gitu. Terus kedepannya juga perlulah kita belajar gimana sih caranya buat empati, simpati sama orang lain itu juga penting. Yang dulunya kelas 7 masih, Bu, itu loh Bu, dan sebagainya. Di kelas sering bully temennya lah, sering ngomong yang nggak jelas lah. Nah, itu sekarang udah kelas 9, udah lebih dewasa, ya belajarlah. Yang dulu suka olok-olokan, suka manggil temennya pakai nama orang tua dan sebagainya, itu dikurang-kurangi ya anak-anak ya. Besok kalian di SMA, SMK pun udah nggak ada lah kayak gitu-gitu lagi gitu loh. Jadi dimantapkan sifatnya, sikapnya, karakternya seperti apa yang selalu dibilang Bu Eka itu loh. Mas, masuk kelas. Mas ini. Nah, itu tuh Bu Eka bukan semata-mata nyuruh kalian ini itu enggak, tapi ya itu untuk menumbuhkan karakter yang baik seperti itu. Kalau sekarang kan Bu Jati kadang kangen loh Bu Eka bilang di bawah tangga, Mas masuk kelas, Mas kamu mau kemana? Nah itu tuh Bu Jati kangen karena dari hal-hal yang kecil kayak gitu, sepele kayak gitu, itu menumbuhkan sikap kayak gitu. Sekarang mau siapa yang Mas masuk kelas, Mas online Mas, silahkan absen dan sebagainya. Kita juga kewalahan nggih Pak Ali nggih. Kita nggak bisa mantau secara langsung. Terus ya yang bisa membentengi diri kalian ya cuman kalian sendiri. Terus masa online kayak gini mesti banyak kriminalitas, dan kriminalitas itu enggak orang tua yang melakukan, tapi lebih banyaknya yang anak-anak. Terus sering Bu Jati lihat di berita-berita itu pacaran SMP, SMA, terus melakukan hal-hal yang ya sangat nggak etis lah kayak gitu. Jadi kalian yang perlu dibentengi dirinya. Jangan lupa juga bilang sama orang tua, Bu, online, Bu, saya nggak sekolah, tolonglah setiap pagi saya mungkin kalau nggak bangun dibangunkan untuk sholat subuh, dibangunkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin nyapu lah. Yang cowok-cowok tuh nyapu nggak apa-apa yo, isah-isah cuci piring juga nggak apa-apa yo. Itu tuh sangat berguna besok kalian kalau udah SMK mungkin nih jauh Semarang, mau pelayaran lah, mau belajar grafika ya Pak Ali, SMK grafika itu dan sebagainya. Kalau mau sekolah Bu, saya tuh bosen ya Bu di Jogja, saya mau sekolah di Solo
Nah, nggak mungkin kan di Solo ngelaju dari Jogja ke Solo pasti kan ngekos. Nah, dimulai dari sekarang, cuci-cuci piring lah, nyapu lah, nyuci baju sendiri lah. Nah, itu pokoknya sangat-sangat berguna kemampuan itu. Terus ini juga kalian perlu sering-sering cari informasi karena sekarang mau masuk S1 pun, mau masuk S2 pun sekarang caranya udah sangat berbeda. Enggak kayak yang dulu-dulu. Bu Jati dulu kan cuman tes bahasa Inggris, tes SKD dan sebagainya. Sekarang tuh harus ada wawancara dan sebagainya. Jadi kalian up to date lah. Oh, kalau SMA ini nilainya yang dibutuhkan berapa? Oh, kalau SMK ini tuh nanti nilainya apa aja yang dibutuhkan, seperti itu. Terus Pak Ali, saya boleh share screen bentar nggak Pak Ali? Lama juga boleh Bu, monggo. Oh. Oke. Bu Jati lupa untuk menjelaskan Nah itu Bu. yang SM ini. Nah itu. Lupa. Iya. Udah masuk belum anak-anak? Pak Ali udah? Nah, ini Bu Jati lupa Pak Ali, sorry. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kita harus mengenali diri sendiri dulu, kita paham diri sendiri dulu, udah paham minatnya apa, bakatnya apa, dan sebagainya. Nah, yang nggak kalah penting, kita tuh juga harus paham lah SMA, SMK, K itu apa Bu, terus SMK apa, SMIK apa, dan sebagainya. Nah, nanti di kelas 9 pun ini bakal lebih dikulik ya, bakal lebih dibahas sama Budaya, tapi ini cuman pengantar aja biar kalian lebih tahu. Kalau mau milih sekolah setelah SMP, itu kalian bisa pilih ada 2 jenis. Yang pertama tuh ada SMA yang program studinya ada IPA, IPS, sama bahasa. Nah, kalau kalian lebih suka ke, Bu, saya tuh lebih senang sama yang ini ya, Bu, kayak penelitian-penelitian tentang kodok, belah kodok, dan sebagainya, tentang kimia-kimia, virus tuh gimana sih, Bu? Silahkan masuk di IPA. Kalau kalian sukanya, Bu, saya tuh senang sama ini ya Bu, belajar tentang sosialisasi orang, terus belajar tentang ekonomi gitu, nah, silahkan masuk di IPS. Kalau senang yang di bahasa, ya silahkan masuk bahasa. Karena pemilihan di SMK ini, anak-anak di SMA ataupun SMK ini sangat berpengaruh untuk kedepannya lagi. Jadi mungkin nih besok kalian mau jadi, Bu, saya tuh pengen kerja di farmasi. Nggak mungkin kan kalau kalian masuk di SMA, ambilnya bahasa, terus besoknya farmasi kan, ya sedikitlah kemungkinannya seperti itu. Kalau masuk di SMK sekolah menengah kejuruan, nah itu ada juga yang boga, busana, kecantikan, pariwisata, kesejahteraan keluarga. Nah, mungkin kalian tuh berpikirnya, oh SMA tuh IPA IPS bahasa, tapi kalau SMK tuh ya paling teknik mesin lah, terus teknik otomasi industri lah, kelistrikan lah, seperti itu. Tapi ternyata SMK itu banyak banget ya anak-anak ya. Ada yang boga. Nah, boga itu nanti mempelajari tentang gimana sih caranya table manner. Table manner tuh yang nyusun piring, garpu, terus sendok kecil buat appetizer dan sebagainya. Itu tuh udah diatur di boga. Terus belajar gimana caranya bikin makanan-makanan yang baru, yang Indonesia, yang Japanese atau dan sebagainya, kayak gitu. Terus ada yang busana. Busana itu nanti di UNY itu ada teknik busana, ada yang bahas tentang ya busana jahit baju ini tuh gimana sih caranya, kalau bikin rok tuh gimana sih caranya, kalau bikin gaun tuh gimana sih caranya.
teman-teman Bujati yang di busana itu sekarang jadi istilahnya penjahit terkenal ya, dan itu sangat mendatangkan uang, bikin masker lah, terus bikin baju-baju batik lah dan sebagainya. Terus ada juga yang di kecantikan itu nanti bisa jadi MUA terkenal itu loh, dan nggak hanya MUA, kecantikan tuh nanti bisa bahas tentang ini skincare yang baik yang gimana, terus bisa kalian bisa mendatangkan uang dari seperti apa ya, kayak penasehat gitu loh. Nah, kedepannya bisa kuliah di kecantikan juga seperti itu. Ada pariwisata, ada kesejahteraan keluarga, terus ada juga yang sekolah menengah kejuruan sosial, pekerjaan sosial, busana, kecantikan, kesejahteraan. Oke? Saya mau tanya Bu, kalau aku masuk kecantikan bisa juga. Yang cowok tuh, maksudnya kecantikan itu nggak harus untuk yang cewek ya. Nah, buat yang cowok tuh juga bisa masuk di kecantikan. Bisa, bisa. Dan nggak membatasi gender kok, nggak membatasi jenis kelamin kok. Ya. Tatap muka? Tatap muka bisa. Kalau tatap muka, Bu? Bisa. Bisa, Le. Kebetulan kan masnya Bujati, saudaranya Bujati itu kan di Tata Boga ya. Sekarang dia itu usaha itu loh, usaha susu dan sebagainya. Terus usaha susu, ada yang usaha makanan Jepang gitu loh. Bujati agak nggak tahu. Pokoknya di Boga itu nggak cuma diajari cara membuat makanan yang enak tuh gimana, itu enggak, tapi juga manajemen di rumah makannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi luas ya. Dan juru masak laki-laki banyak ya Bu ya? Laki-laki atau? Ya, banyak sekali. Banyak Pak Ali. Jadi juru masak yang laki-laki itu banyak juga. Untuk jurusan-jurusan ini tuh nggak membatasi jenis kelamin ya anak-anak. Nggak harus, oh yang cowok tuh harus masuk teknik mesin. Oh yang cowok tuh harus masuk di kelistrikan. Di sini. Enggak. Itu tuh terbuka untuk semua jenis kelamin. Nah, kebetulan Bu Jati itu ibunya kan guru BK di SMK. Ada juga kok cewek yang masuk di teknik mesin, ada juga cewek yang masuk di jurusan kelistrikan, itu ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi ubah mindset kalian kalau oh yang di busana tuh harus yang cewek, kecantikan tuh harus yang cewek. No. Jadi itu terbuka untuk semua jenis kelamin. Gitu ya. Terus ada juga yang sekolah di SMK di seni dan kerajinan. Nah, ini ada seni rupa, kriya kayu, kriya tekstil, kriya logam, dan sebagainya. Terus ada juga yang di musik. Ini di Jogja ya, kebetulan ya di sekolah menengah kejuruan seni musik itu di Jogja. Terus ada SMKI itu seni tari, seni karawitan, pedalangan, teater daerah yang kalian suka dengan tari. Terus Bu, saya tuh pengennya di ini Bu, yang lanjut di sekolah yang tari-tari gitu ya, silahkan cari SMKO, tari, karawitan dan sebagainya. Terus ada juga ini SEMEA yang khusus untuk bisnis dan manajemen, ada akuntansi, sekretaris, manajemen bisnis. Terus ada juga STM, termasuk STM pembangunan yang di Depok itu ada teknologi pekerjaan logam, bangunan, dan sebagainya. Ada yang geologi tambang, agronomi, teknologi hasil pertanian, nah itu. Ada juga STM pertanian SPBMA, itu yang di khusus pertanian, ada agronomi, teknologi hasil pertanian, usaha tani terpadu, mekanisme pertanian, perikanan, peternakan, seperti itu. Jadi kedepannya tuh cobalah anak SMP Muhammadiyah Pakem tuh Bu, saya tuh pengen kuliah di
sana Ibu, di STM Pembangunan. Bu, saya tuh pengen kuliah di SMA 1 Jogja Ibu. Nah, kayak gitu kan itu nggak menutup kemungkinan untuk kita gitu loh. Pakai jurusan nggak Bu? Dalam? Kalau mondok pakai jurusan enggak? Pondok pesantren maksudnya? Iya. Di pondok mana, Le? Di Jalan Magelang. Udah ke Oh, di daftar, Bu. Jalan Magelang. Itu SMA atau SMK? SMK. Pondok mana mungkin? Oh ya, ada. Pondok mana mungkin Mas Pram dan Fauzi? Halo? Halo? Apa namanya? Bisa udah lulus Suaranya putus-putus ya Pak Ali ya? Oke. Halo Mas Pram dan Fauzi? Ya, jadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Halo, cek. Oh ya, mungkin caranya. Oke, Mas. Di Jalan Magelang tuh Pak. Nggih. Jadi Mas Ram dan Fauzi mau mondok di Jalan Magelang begitu ya? Oh, kalau pondok pesantren pakai jurusan. Oh ya, ini pertanyaannya jadi bisa tinggal tadi yang saya tangkap. Kalau begitu mau mondok begitu, apakah juga akan ada jurusan-jurusannya? Apakah nanti kalau misalnya SMK harus ngambil jurusan atau tidak seperti itu? Ini pertanyaan dari Mas Ram dan Fauzi ya, bagus sekali tadi juga tanya. Moga Bu Jadi. Pertanyaannya bagus ya Mas. Kalau biasanya di SMK itu juga ambil jurusan Mas. Jadi misal kamu mau ambil tergantung jurusan di SMK-nya ya. Kalau di SMK-nya itu jurusan mesin, elektro dan sebagainya ya, kamu harus milih jurusan itu. Nah, terlepas di pondok pesantren tuh mungkin ada nilai plusnya juga. Kamu diajari tentang ilmu agama nggih Pak Ali nggih. Jadi akademisnya dapat, agamanya juga dapat. Biasanya seperti itu Mas Ramdan. Tetap harus milih jurusan. Gitu. Oke. Sudah kedaftar. Oh, ini udah kedaftar di sana. Oh ya. Oh. Oke. Sip. Silahkan dilanjutkan. Terus saya lanjutkan nggih, Pak Ali, anak-anak di Jogja juga ada ini apa? Oh ya, SMK Pembangunan itu tadi yang geologi tambang, otomotif yang istilahnya yang jurusannya lebih bervariatif. Ada juga yang pertanian, ada industri pariwisata, perhotelan, bahasa asing kayak gitu. Jadi kalau misal kalian mau kerja yang di Bu, saya tuh pengen Bu, kerja yang di dinas pariwisata gitu ya Bu. Ya silahkan. Bisa lanjut di SMA ambil IPS ataupun lanjut di SMK ngambil pariwisata. Itu langsung juga bisa. Terus nanti kuliahnya, Bu, saya kuliahnya di pariwisata ya, Bu. Oh ya, silahkan. Seperti itu. Terus ada juga di STM Grafika, itu di Semarang. Itu tentang grafika gitu. Nah, dalam pemilihan SMK ataupun studi lanjut, jangan lupa kalian juga perlu berdiskusi dengan orang tua. Karena kelanjutan sekolah itu kan juga berpengaruh dan berpengaruh sama orang tua juga. Mungkin nih, Bu, saya mau lanjut di SMK Penerbangan di Bandung, Bu. Kamu juga perlu berdiskusi sama orang tua, bolehkah kamu ke Bandung, itu juga. Terus biaya di Bandung juga, ngekos dan sebagainya, itu juga perlu didiskusikan dengan orang tua. Bu, saya mau sekolah di SMA Jogja nih, Bu. Ya nggak apa-apa. Kalau misal orang tua juga mengizinkan. Nah, itu juga perlu juga
diskusi sama orang tua, dan mungkin itu hal yang pertama yang perlu kamu lakukan kalau sudah memilih sekolah. Nah, ada juga nih STM Perkapalan di Semarang. Nah, itu nanti bisa jadi pelayaran, terus bisa jadi di bagian mesinnya itu ada teknisi dan sebagainya, itu juga bisa seperti itu. Ada STM kimia yang khusus mau masuk di kimia, ada STM penerbangan yang tentang pesawat-pesawat, itu juga bisa. Ada sekolah pelayaran, di pelayaran navigasi di kapal itu sendiri, terus ada juga seni di Prambanan, SMSR Sekolah Menengah Seni Rupa di Prambanan, itu ada seni lukis, seni patung, seni komunikasi grafis, seni kriya, dan sebagainya. Terus ada juga Sekolah Menengah Farmasi. Jadi belajar tentang farmasi sama analisis kesehatan. Jadi banyak ya pilihannya ya anak-anak semua ya. Nggak hanya di jurusan itu aja. Silahkan kalian cari tadi yang Bu Jati bilang. Minatnya kalian di mana? Bu, tujuannya aku tuh pengen jadi apa sih? Bu, saya tuh kok minatnya di bagian obat-obat gitu ya, Bu ya. Terus saya kok sering browsing-browsingnya tentang obat-obat, gimana sih caranya jadi apoteker, gimana sih caranya jadi ini apa farmasi dan sebagainya. Berarti kan kamu udah minat di farmasi, terus tadi antusias kamu lihat YouTube-nya atau lihat hal yang lain tentang obat-obat, silahkan. Oh, berarti saya tuh passionnya tuh di farmasi, di obat-obat seperti itu. Terus Bu, saya tuh kok suka ngoleksi ini ya Bu ya, pesawat-pesawat gitu ya Bu ya. Terus saya tuh kepo-kepo gitu ya Bu tentang pesawat. Nah, berarti kamu berarti udah menunjukkan kalau kamu tuh sukanya atau passionnya itu di pesawat-pesawat. Ya silahkan lanjutkan di penerbangan dan sebagainya. Mungkin besok ke depannya bisa jadi pilot. Nah, itu juga perlu ya anak-anak kalian juga rajin-rajin aktifkan untuk cari-cari info tentang studi lanjut tentang SMA ataupun SMK. Kalau di kalian memilih SMA, kedepannya itu ya bukan wajib sih, tapi sebaiknya kalian udah punya planning mau lanjut kuliah. Tapi kalau SMK, planning kuliah itu lebih bagus. Tapi kalau lulusan SMK kan istilahnya sudah bisa dipekerjakan ya Pak Aling ya, daripada anak SMA. Nah, kalau memang lanjut sudah kedepannya Bu, saya tujuannya besok mau kuliah di UGM, saya tujuannya mau kuliah di Unpad, Undip, dan sebagainya. Oh, silahkan memilih jurusan atau jenis sekolah SMA. Tapi kalau Bu saya tuh lulus SMA atau SMK mau kerja dulu baru besok kuliah ya Bu ya, silahkan cari atau memilih jurusan atau jenis yang di SMK seperti itu. Dan SMK pun nggak menutup kemungkinan untuk kamu lanjut kuliah kok anak-anak. Jadi SMA, SMK pun kalian tetap bisa lanjut kuliah, tapi kalau di SMA, lulus SMA belum, istilahnya bukan belum bisa sih, tapi belum layak untuk dipekerjakan. Tapi kalau SMK, lulus SMK kalian sudah layak dipekerjakan, seperti itu. Itu perlu juga dipikirkan dan sharing kepada orang tua. Mungkin itu Pak Ali, close statement dari saya. Udah jam berapa ini Pak Ali? Oh ya, masih ada penutupan. Nggih. Terima kasih. Pas kan Pak Ali. Nggih. Terima kasih Bu Jati sudah memberikan gambaran anak kelas 9. Sebelum diakhiri, insya Allah nanti ke depan kita akan banyak menyelenggarakan untuk kegiatan-kegiatan kaitannya dengan persiapan anak-anak memasuki persiapan di SMA maupun SMK. Nanti akan dikoordinasikan dengan kelas 9 terutama untuk memantau kira-kira anak-anak ini mau melanjutkan sekolah di mana. Dan nanti kalau ada pertanyaan, silakan anak kelas 9 langsung kontak ke dia. Nah, gitu.
ya siap menjawab pertanyaan anak-anak begitu nggih. Tapi dengan adab-adab yang kiranya perlu difasilitasi. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bidati yang hari ini meskipun dari rumah tapi tetap memberikan materi untuk anak-anak. Dan semoga materi dari Bidati bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih anak-anak yang sudah gabung melalui Zoom maupun melalui Facebook maupun Instagram Live. Semoga sudah menjadi membuat anak-anak punya gambaran. Oh, saya disuruh mau begini. Dan tapi yang paling penting adalah jurusan itu tidak memandang jenis kelamin. Itu yang paling penting tadi di terakhir ya. Begitu Bidati. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan kegiatannya. Karena juga selamat melanjutkan kegiatannya. Semoga pandemi segera berakhir. Segera bertemu dengan teman-temannya walaupun cuma sebentar, minimal zona hijau. Anak-anak bisa bertemu dengan temannya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bidati. Saya akhiri Zoom-nya nggih. Assalamualaikum.